Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Didetailkan lagi dengan adanya ajaran agama Islam. Nogodino tidak ada, dilembutkan lagi, lebih lembut dari Nogodino. Nggak hanya per hari, tapi per jam. Makanya 1 kali 24 jam sehari semalam. Nah, ini dia ilmu palaknya yang diadopsi atau yang ada di dalam tuntunan agama Islam. 24 jam ini juga 24 saat. Makanya ada subuh, ada duha, ada aktorit, munfarid, isya, maghrib. Ini kan diambil per jam sebetulnya. Nah, ini lebih detail lagi kan. Jadi ini semua ada kaitannya dengan energi alam semesta ini. Gini Mo, aku mau nanya Mo. Nah, kan aku mau nikah 2 minggu lagi Mo. Ya. Nah, gimana aku sama jodoh sama pasangan ini jodoh apa enggak, gimana dok, gimana Mo? Waduh, ini disuruh dukun ini ya namanya. Jodoh atau tidak ini sebetulnya bukan sebuah permasalahan. Nah, karena selama ini yang dibilang, oh ini jodohnya itu, oh itu jodohnya ini kan hanya sebatas ucapan umum saja. Nah, pada dasarnya jodoh manusia ini bukan manusia. Clue atau kisi-kisi yang bisa dimasukkan ke dalam kategori jodoh itu apa sih? Jodoh itu kan seia sekata, sehidup semati, ya kan? Baik suka dan duka selalu bersama. Itu kisi-kisi atau clue untuk menjelaskan kata jodoh. Jadi kalau clue-nya atau kata kuncinya untuk bisa mengerti jodoh ini sebetulnya apa, nah ini saya ulangi lagi. Yang pertama sehidup semati, seia sekata, baik duka dan suka selalu bersama. Itulah jodoh. Nah kemudian ayo kita bandingkan dengan jodoh yang berupa manusia. Nah, tadi saya bilang bahwa jodoh manusia ini kan bukan manusia. Kalau dibilang jodoh katanya sehidup semati. Tapi misal istrinya mati, suaminya buru-buru nyari ganti. Iya kan? Suaminya yang mati, nah istrinya buru-buru nyari pengganti. Berarti kan nggak masuk. Kalau kita masukkan tentang jodoh itu tadi. Nah lagi, kalau itu jodoh, sehidup semati sudah ya. Baik suka dan duka selalu bersama. Ya kan? Nggak usah kok jauh-jauh berbincang suka dan duka selalu bersama. Kita BAB di kamar mandi saja loh, dia disuruh ikut nggak mau. Iya kan? Yang bau lah, yang inilah, yang itulah. Nah ini sudah tidak masuk lagi ke dalam pembahasan jodoh. Nah kemudian lagi tadi apa tadi? Sehidup semati, ya kan? Seia sekata yang belum ya ini ya. Seia sekata. Oh kadang-kadang itu tiap hari bertengkarnya 4 kali 5 kali. Bagaimana bisa seia sekata? Ya kan? Kurang belanjanya aja sudah marah. Nah, si suami juga begitu. Kalau ada masalah sedikit-sedikit pasti marah juga. Nggak masuk lagi kalau dalam. Nah kita masukkan ke istilah jodoh itu tadi. Karena sebenarnya jodoh itu adalah bukan manusia.
jin gitu ya, bukan. Nanti kok jodoh manusianya jin, enggak itu loh. Nah, yang dimaksud jodoh itu adalah ilmu yang kita miliki ini loh. Makanya Allah menciptakan makhluk itu selalu berpasang-pasangan. Nah, yang dimaksud berpasang-pasangan ini kan ada dua makna. Makna jodoh yang sebenarnya adalah yang dipasangkan ke kita ini adalah ilmu untuk hidup kita ini loh sebetulnya. Makanya dia sehidup semati. Karena ketika kita mati ya ilmu kita ya ikut mati, ya kan? Kalau kita misal itu ke kamar mandi ya dia ikut ke kamar mandi. Bagaimana ya kencing yang baik inilah itu kan ilmu. Bagaimana ya cara membersihkan badan saya ini biar bersih dan bebas kuman. Nah ini kan ilmu, ikut kita juga kan meskipun di kamar mandi. Ketika kita berak ikut juga. Bagaimana ya berak ini agar tidak melukai kulit-kulit yang sensitif di area anus kita. Nah ini masuk semua di istilah jodoh itu. Nah kemudian apa satu lagi tadi yang saya sampaikan? Seia sekata, suka dan duka itu selalu bersama. Ini masuk ke dalam clue-nya jodoh itu tadi. Baik suka dan duka selalu bersama kita. Nah contohnya seperti apa? Wah, dalam suasana suka misalkan, nah, kita dapat gaji, dapat bayaran atau dapat rezeki, suka kita. Wah, untuk apa ya uang ini ya? Nah ini ilmu kita juga akan berperan. Ini uang ini kalau saya hambur-hamburkan pasti akan cepat habis. Kalau habis bagaimana? Ilmu mengelola keuangan yang kita miliki. Baik ketika susah pun juga bersama kita ilmu itu. Waduh, sedang nggak punya apa-apa bagaimana ya? Sambil mikir ilmunya. Wah, ilmu berdagangnya keluar. Ya sudah kalau begitu. Nah, saya mau berdagang. Nah ini juga masuk ke dalam ranahnya jodoh. Nah yang sesungguhnya yang dimaksud berpasang-pasangan itu adalah manusia dengan ilmu yang dimilikinya. Nah itu makna yang pertama. Nah makna yang kedua berpasang-pasangan ini, berpasang-pasangan ini dengan selain jenis yang bukan jodoh yang sebenarnya. Nah, misalnya kamu ini mau menikah, itu sebetulnya bukan jodohmu, bukan. Jodoh yang kedua bermakna teman hidup, bukan ilmu untuk hidup, tapi teman hidup. Kalau orang Jawa bilang konco turu. Nah, jadi itu bukan jodoh yang utama. Lawan jenis yang kita nikahin ini bukan jodoh yang utama. Jodoh yang kedua. Hanya sebatas teman hidup. Dan untuk meregenerasi umat manusia. Menurunkan anak, misalkan melahirkan anak itu kan memperpanjang keturunan. Arti regenerasi ya itu ya, regenerasi umat manusia. Jadi jodoh ini, nah ini saya ulangi bahwa jodoh yang sebenarnya adalah berwujud ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya dibilang juga ada tambahan sedikit. Jodoh yang kita miliki ini di dalam hidup kita ini cuma satu. Lah, cuma satu ini apa? Ya ilmu yang kita miliki itu tadi. Misal ini saya punya ilmu untuk bekal hidup saya ini.
Makanya cuma satu itu. Tapi kalau jodoh yang berupa manusia itu tadi, kadang belum mati dicerai cari ganti ya. Iya kan? Iya kan? Lah ini loh. Jadi kalau sampean nanya, nah ini yang mau kamu nikahin ini apakah jodoh saya? Bukan. Bukan jodoh itu. Karena berupa manusia. Gitu loh maksudnya, jangan salah paham. Ya, jodoh yang sebenarnya adalah berupa ilmu. Yang berupa manusia itu istri kedua. Istri pertama adalah berupa ilmu. Makanya itu kira-kira jodoh saya bukan. 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 Maksudnya jodoh yang bukan utama. Yang terutama adalah ilmu yang kita miliki. Jodoh yang sebenarnya itu ternyata itu nggak meminta nggak meminta jatah harian ya. Kan enggak. Malah dia menyiapkan jatah harian atau bulanan bahkan tahunan yang kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Loh kok bisa seperti itu ya? Iya. Misal kita punya keahlian yang berupa ilmu ini tadi loh. Nah, misal memperbaiki mobil. Nah, tiap hari kan akan bisa menghasilkan rezeki untuk kelangsungan hidup kita ini kan. Nah kalau berupa jodoh berupa manusia, mana uang belanjanya? Wah ini kacau sudah kalau nggak punya uang. Nah ini terus mau nanya apa lagi ini soal jodoh, masih ada kah yang mau ditanyakan? Nah, jadi jodoh tadi berupa ilmu. Nah itu istri pertama. Istri kedua adalah berupa manusia, konco turu. Nah ini. Silakan kalau mau nanya lagi apa? Ini mau satu lagi mau kutanyakan. Kan kadang ini kita mau nikah nih kan. Iya. Kadang biasanya kan minta tanggal, hari, Iya. atau bulan yang benar pas untuk di hari yang bagus itu gimana mau? Oh soal hari ya pada bakunya atau pada dasarnya semua hari itu baik semua. Kalau ada hari yang nggak baik ya ada mungkin hari yang tidak dipakai kan, nyatanya kan hari ini kan dipakai semua. Nah tapi masing-masing hari ini baik di setiap hari. Nah ini punya keistimewaan masing-masing. Nah apalagi kalau yang dari pasaran Jawa itu kan ada Pon, Kliwon, nah itu kan ada. Nah kenapa kok ada hari baik? Ada hari baik tapi nggak ada hari buruk sebetulnya. Hari buruk itu tidak ada. Semua hari baik. Artinya apa? Artinya baik untuk suatu tujuan. Nah, buruknya hari kalau nggak punya tujuan apa-apa di dalam hidupmu, nah, cuma diem aja ini kan kayak mayat akhirnya. Itu buruknya hari, bukan harinya yang buruk. Nah, manusianya yang tidak memanfaatkan hari demi hari untuk sesuatu yang menghasilkan, entah itu menghasilkan rezeki atau menghasilkan ilmu. Nah, inilah. Jadi ada hari baik, tapi tidak ada hari buruk. Kalaupun ada hari buruk, bukan harinya yang buruk, manusianya ini yang sedang menerapkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kenapa ada hari baik yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan manusianya? Ini kan ada kaitannya dengan susunan tata surya kita ini. Makanya harus mengerti tentang ilmu falak sebetulnya. Susunan bintang gemintang, ya kan? Nah, posisi matahari sekian derajat. Nah, ini menentukan energi, menentukan kekuatan yang beredar atau yang berada atau yang menyelimuti bumi ini. Makanya terus adanya saat-saat, ada pasaran-pasaran kalau di Jawa.
Ada Pon, Kliwon, Wage, Pahing, ya kan? Ini sebetulnya ada kaitannya dengan energi alam yang menyeliputi bumi di mana kita ini berpijak. Kalau hitungan yang dari saudara kita yang dari Tionghoa, itu hitungan terkecil bulan sepertinya. Makanya ada sio-sio. Jadi bulan ini sionya misalnya sio kambing. Itu secara global bahwa di bulan itu energi yang menyelimuti bumi. Nah, itu dikategorikan dengan digambarkan dengan sio kambing. Gak sifatnya kambing itu seperti apa? Artinya gambaran-gambaran lah. Ya, gambaran-gambaran kenapa kok terus disimbolkan dengan kambing. Ya mungkin di bulan itu musimnya musim-musim kawin misalkan. Musimnya berkembang biak, ya kan? Nah, pas dingin mungkin di pas sio kambing itu. Nah, kemudian hitungan yang lebih kecil lagi. Nah, ini hitungan Jawa. Kalau hitungan Jawa itu gak tiap bulan, tapi lebih kecil per 5 hari, per hari, ya. Makanya ada Pon, Wage, Kliwon, nah, Pahing, Legi, nah, 5 saat. Adanya Nogodino, Nogodino itu namanya. Nah, didetailkan lagi dengan adanya ajaran agama Islam. Nogodino tidak ada, dilembutkan lagi, lebih lembut dari Nogodino, nggak hanya per hari tapi per jam. Makanya 1 kali 24 jam sehari semalam. Nah, ini di ilmu palaknya yang diadopsi atau yang ada di dalam tuntunan agama Islam. 24 jam ini juga 24 saat. Makanya ada subuh, ada duha, ada aktorit, munfarid, nah, isya, maghrib. Ini kan diambil per jam sebetulnya. Nah, ini lebih detail lagi kan. Jadi ini semua ada kaitannya dengan energi alam semesta ini. Nah, bahkan misalkan begini. Nah, ini contoh yang paling gampang. Sholat duhur. Nah, pas posisi matahari di atas ubun-ubun kepala. Nah, pas matahari di ubun-ubun kepala, ini kan posisi terdekat manusia dengan matahari. Nah, ketika posisi terdekat antara manusia dan matahari inilah ya, nah kita disuruh sholat duhur. Nah, di dalam sholat ini ada proses penyerapan dan pemancaran sesuai dengan tujuan manusianya. Yang diserap apa? Yang diserap adalah selain energi alam yang di sekitar kita, yang dari matahari juga diserap masuk ke dalam tubuh kita. Makanya di dalam sholat, nah ini ada penyerapan dan pemancaran energi. Bukankah ada kaitannya dengan alam semesta? Ada. Nah, kemudian sholat asar, ya kan? Nah, ketika kecondongan matahari, nah, sudah di ufuk barat. Nah, itu yang diserap juga masih energi matahari. Makanya masih diwajibkan sholat. Nah, positif yang tertinggi, ini positif, energi positif yang tertinggi di dalam 1 kali 24 jam ini di posisi asar. Ketika condong ke barat kan, ini di posisi asar. Loh, kok bisa? Di posisi asar itu matahari yang sudah mau tenggelam itu malah lebih tinggi. Bukankah jaraknya ini lebih jauh daripada duhur yang ada matahari di atas ubun-ubun kepala kita? Kenapa seperti itu? Nah, ini kan memunculkan pertanyaan. Dari pagi sampai sore, bukankah bumi ini tersinari matahari? Nah, kemudian matahari ini bermuatan positif.
Sehingga bumi yang tersinari matahari ini dari pagi sampai sore ini menyimpan energi positifnya yang dari matahari. Jadi kerak bumi yang bagian atas ini menyerap energi matahari dan tersimpan di sana energi positifnya matahari. Nah, makanya di waktu asar itu full. Misalkan bumi ini baterai, ya kan, dicas energi matahari yang positif ini dalam kondisi penuh. Nah, sholatlah asar. Selain positifnya yang dari matahari yang tersimpan di kerak bumi ini, ada tambahan lagi sinar matahari yang belum tenggelam. Makanya energi positif yang tertinggi ada di waktu asar. Manusia juga dianjurkan untuk melakukan sholat. Nah, setelah asar, nah ini mulai bercampur antara negatif dan positif. Nah, ini tidak ada kewajiban sholat. Kan sudah mulai gelap itu kan. Nah, ini pergeseran. Jadi di situ antara positif dan negatif dia bercampur karena peralihan siang dan malam. Nah, oleh karena itulah di dalam sholat wajib asar tidak ada sholat sunat ba'diyah, karena dikhawatirkan tersalah pengambilan energi antara positif dan negatif di masa peralihan siang dan malam ini. Itu sebetulnya sama dengan masa peralihannya waktu pagi ke menjelang siang. Ba'da subuh juga tidak ada sholat sunat ba'diyah, tidak ada, adanya qobliyah. Nah, tapi beda dengan sholat duhur, ada ba'diyah, ada qobliyah. Lah, maghrib juga begitu. Karena menjelang maghrib ini masih ada pergeseran, maka qobliyahnya tidak ada. Kan tidak ada sholat sunat qobliyah di maghrib, adanya ba'diyah saja. Iya kan? Kalau isya ada ba'diyah qobliyah. Nah, ini semua sebetulnya ada kaitannya dengan energi alam yang menyelimuti bumi di mana kita berpijak ini. Jadi inti sari daripada sholat, ya, ini adalah ada proses penyerapan dan pemancaran energi. Makanya kalau di siang hari ini, di siang hari itu lebih banyak energi positifnya yang bisa kita serap. Nah, kalau malam hari lebih banyak negatifnya yang bisa kita serap. Oleh karena itulah energi negatif yang kita perlukan ini arahnya ke unsur-unsur atau ke soal-soal duniawi yang ingin kita wujudkan. Nah, karena itulah sholat hajat itu dianjurkan di sepertiga malam. Karena di sepertiga malam energi negatifnya alam ini pekat sekali. Nah, sehingga bila mana kita punya hajat yang ada kaitannya dengan tujuan duniawi, melaksanakan sholat di sepertiga malam, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala gampang terwujud. Ini tadi bincang masalah hari kok kemana-mana jadinya. Nah, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa paham saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada persimpangan pendapat, ayo, ya nggak apa-apa. Kritik dan saran selalu saya terima. Satu hal saja, kita manusia yang beradab, kita manusia yang punya kesopan santunan adat ketimuran kan. Mengkritik apapun silahkan boleh, tapi sebaik-baik kritik harus ada saran yang bagus atau harus ada solusi yang lebih baik daripada apa yang kita obrolkan. Nah, kalau ada yang seperti itu kan kita tambah ilmu akhirnya kan. Nah, itu akan luar biasa dan saya secara pribadi akan berterima kasih sekali. Sekali lagi, mudah-mudahan yang kita obrolkan ini bermanfaat khususnya bagi kita bertiga yang hadir di sini ini, dan mudah-mudahan berguna juga
kepada siapapun yang mendengarkan atau melihat obrolan kita malam ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.